Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Visayono. Ini adalah video ke-8 yang merupakan interpretasi saya dari sebuah buku yang saya baca. Bukunya berjudul How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom, Third Edition, yang ditulis oleh Carol Ann Tomlinson. Bagian yang akan teman-teman dengarkan nanti adalah interpretasi saya atas bab 7 yang berjudul Strategies for Managing a Differentiated Classroom, atau beragam strategi pengelolaan kelas berdiferensiasi. Dalam video ke-8 ini, teman-teman akan mendengarkan strategi ke-8 dari 18 strategi kunci terkait pengelolaan kelas yang menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Namun sebelum kita mulai, jika teman-teman berkenan, kalau belum subscribe, silakan diklik tanda subscribe-nya ya. Teman-teman juga boleh klik tanda jempol jika teman-teman menyukai video ini. Dan agar semakin banyak rekan-rekan guru lain yang bisa belajar bersama dengan kita tentang pembelajaran terdiferensiasi, teman-teman juga boleh mengklik tanda share dan membagikan link video ini ke rekan-rekan guru lain. Baik, sebagai catatan mungkin disclaimer aja bahwa apa yang teman-teman dengarkan merupakan interpretasi saya. Dan saran saya agar teman-teman mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait isi buku ini, teman-teman disarankan dapat langsung membeli bukunya di situs-situs belanja buku. Baik, mari kita mulai. Selamat mendengarkan. 18 strategi kunci atau strategi penting yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan dalam mengelola kelas yang menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Ini adalah strategi ke-8. Buatlah sebuah home base di mana siswa bisa kembali. Home base ini seperti sebuah tempat yang menjadi posisi awal tempat duduk siswa. Arti harafiahnya sendiri, home itu artinya rumah, base artinya dasar atau awal. Atau mungkin terjemahan bebasnya adalah posisi kumpul di awal ya. Home base itu semacam posisi duduk siswa di awal ketika mau mulai belajar. Dan juga akan jadi posisi akhir ketika proses belajar sudah selesai. Nah, home base ini bisa digunakan untuk PAUD, ya level PAUD sampai dengan SD, SMP juga bisa sebenarnya ya. Kemudian kita bahas pojok kumpul, saya terjemahkan home base sebagai pojok kumpul. Home base itu anak-anak diberitahu bahwa di pagi hari mereka akan duduk di pojok kumpul misalnya. Di mana anak-anak duduk di karpet, lantai jika bersih, atau di kursi. Ini yang biasa saya lakukan ya teman-teman ya. Di kegiatan whole class itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama seluruh siswa di kelas bersama guru. Kegiatan whole class apapun dilakukan di pojok kumpul. Misalnya ketika guru melakukan kegiatan membaca buku cerita atau membaca pemodelan. Nah, di pojok kumpul guru bisa memberi instruksi sebelum anak mulai mengerjakan kegiatan kelompok. Agar apa yang diucapkan guru bisa terdengar jelas oleh siswa. Pojok kumpul juga bisa digunakan guru ketika sesi pelajaran sudah selesai. Gunanya untuk sama-sama mereview atau merefleksi apa yang sudah dipelajari ketika mereka belajar dengan kelompoknya. Jadi home base intinya bisa digunakan di paling awal, di sesi paling awal sebelum belajar, atau ketika guru memberikan instruksi untuk anak-anak di seluruh kelas, dan juga ketika akhir pelajaran selesai. Nah, kalau untuk SMP sendiri mungkin bisa dimodifikasi, terutama ketika SMP-nya itu menerapkan sistem moving class, di mana siswanya yang pindah ke kelas setiap ganti pelajaran. Dan gurunya tetap stay atau tetap tinggal di kelas tersebut, muridnya yang pindah. Nah, kalau misalnya SMP-nya menggunakan sistem moving class, maka bisa tentukan di kelas awal itu sebagai home base-nya dia. Misalnya, setiap hari sebelum pelajaran dimulai, anak-anak SMP ini bisa kumpul di kelas wali kelas ya. Misalnya wali kelasnya mengajar bahasa Indonesia, maka setiap anak akan kumpul di kelas bahasa Indonesia dulu. Baru nanti di jam berikutnya anak-anak akan pindah ke mata pelajaran berikutnya di ruang yang berbeda. Itu kalau modifikasi ketika diberlakukan di SMP yang menerapkan sistem moving class. Oke. Ini misalnya gurunya memberitahu ya, kelompok biru nanti kalian akan lihat ada 6 lembar instruksi tertulis di meja kalian. Masing-masing ambil satu instruksi, lalu baca instruksinya baik-baik. Kalian baru boleh mengerjakan tugas yang ada di keranjang jika kalian sudah selesai membaca instruksi. Dalam waktu 15 menit kalian akan berhenti bekerja, lalu kita semua akan kembali di sini di pojok kumpul ya anak-anak. Nah, ini adalah ilustrasi
Ini adalah ilustrasi ketika guru memberikan instruksi sebelum anak-anak dikirim ke kelompok masing-masing. Jadi gurunya bisa duduk di atas kursi ya, kemudian memegang instruksinya sehingga anak-anak yang duduk di bawah bisa mendengar atau melihat dengan jelas. Kalau anak-anaknya sudah di kelas atas, misalnya kelas 5, 6, atau kelas 7 dan 8, biasanya kalau saya itu akan meminta anak-anak duduk di kursi. Kursinya juga duduknya melingkar gitu ya, jadi kita saling berhadapan. Nah ini misalnya di sini ada ilustrasinya, ada gambar meja kelompok biru dan ada meja kelompok hijau. Nah di sini sebelum anak-anak duduk di meja kelompoknya masing-masing, gurunya harus terlebih dahulu memberikan instruksi. Instruksinya yang secara lisan diberikan oleh guru di pojok kumpul atau home base-nya, lalu ada instruksi lanjutan yang ditaruh di meja masing-masing kelompok. Masih akan lanjutkan strategi ke-8 dari 18 strategi kunci atau strategi penting yang dapat digunakan untuk menjawab tantangan dalam mengelola kelas yang menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Ini adalah strategi ke-8, membuat home base atau posisi awal duduk siswa, di mana siswa bisa kembali. Home base itu semacam posisi duduk siswa di awal ketika mau mulai belajar dan juga akan menjadi posisi akhir ketika proses belajar sudah selesai. Ini kembali akan saya bahas, home base ini juga bisa untuk SMP atau SMA ya, jika dengan catatan, jika SMP atau SMA-nya itu menerapkan sistem moving class, di mana siswanya pindah-pindah ruangan tiap ganti mata pelajaran. Misalnya ini ya, kelas 7C, wali kelasnya Miss Evi, guru bahasa Indonesia. Anak-anak masuk jam 7.30. Di awal jam masuk pelajaran, semua siswa akan kumpul di kelas bahasa Indonesia-nya Miss Evi misalnya, untuk melakukan advisory time. Advisory time itu di mana gurunya mengecek kehadiran siswa. Kemudian gurunya juga akan menginform atau memberitahukan target belajar minggu ini mau ngapain aja. Lalu kemudian akan mengecek kesulitan apa yang dihadapi siswa. Di pelajaran apa kamu kesulitan, di bagian mana kesulitannya. Ini advisory time di mana siswa dan wali kelas ya bisa ngobrol bareng. Dan guru juga akan mengecek rencana siswa di bagian mana mereka butuh bantuan. Jadi misalkan gini, setelah melakukan advisory time ya, meeting pagi-pagi dengan guru dan siswa 7.30, kemudian jam 8-nya siswa kelas 7C akan pindah ke kelas matematikanya Mr. Suga misalnya. Karena ini siswanya yang pindah. Kemudian jam 10 kelas 7C akan pindah nih ke kelas science atau kelas IPA-nya Mr. Siwon. Nah, di akhir jam pelajaran di jam 2.30 petang atau jam 3 sore, siswa kelas 7C akan balik lagi ke kelasnya Miss Evi, ke wali kelasnya. Di situ mereka akan ngobrol lagi, tadi belajar apa, ada kesulitan apa, dan lain-lain, baru kemudian kelas ditutup dan pulang. Ini namanya sistem home base untuk SMP dan SMA yang menggunakan sistem moving class. Baik teman-teman, itu adalah akhir dari video bagian ke-8 yang merupakan ringkasan dari bab 7 yang berjudul Strategies for Managing a Differentiated Classroom, ragam strategi untuk mengelola kelas berdiferensiasi. Dalam video ke-8 ini, teman-teman sudah mendengarkan strategi ke-8 dari 18 strategi kunci yang bisa digunakan untuk menjawab tantangan dalam mengelola kelas berdiferensiasi. Strategi ke-8, buatlah sebuah home base di mana siswa bisa kembali. Judul buku yang saya baca adalah How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classroom, 3rd edition, oleh Carol Ann Tomlinson. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton dan mendengarkan video saya ini. Jangan lupa kalau teman-teman suka, silakan diklik tanda like-nya ya. Teman-teman juga boleh share link video ini ke sosial media yang teman-teman punya dan juga kolega guru lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Saya Evi Sayono. Bye.